Selawat berkangkaikan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman sekalian, cek 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 cek. Pakai itu aja, pakai yang mic itu satu lagi. So. Udah ini. Baik teman-teman sekalian, kita lanjutkan kajian kita. Segala puji bagi Allah, selawat berkangkaikan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk ke dalam ucapan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, qala al-imam Muwafaquddin Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, qala al-imam Abu Abdullah Muhammad ibn Idris al-Syafi'i radhiyallahu an, amantu billahi wa bima jaa'a 'anillah ala muradillah wa amantu bi rasulillah wa bima jaa'a 'an rasulillah ala muradi Rasulillah. Aku beriman kepada Allah dengan apa yang datang dari Allah sesuai dengan apa yang menjadi keinginan Allah. Aku beriman kepada Rasulullah dengan apa yang datang dari Rasulullah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita perhatikan di ungkapan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, di sana terdapat catatan kaki. Syekh mengatakan Raji' ar-Risalah al-Madaniyah li Ibnu Taimiyah. Coba kamu lihat kembali kepada Risalah Madaniyah yang ditulis oleh Imam Ibnu Taimiyah. Begitu juga dengan Fatwa Al-Hamawiyah. Ibnu Taimiyah mengatakan, amma ma qala Syafi'i fa innahu haqqun yajibu ala kulli muslimin i'tiqadu. Adapun apa yang diungkapkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala adalah kebenaran, wajib seseorang mengimaninya, meyakininya. Wa man i'taqadahu wa lam ya'ti biqaulin yunaqidu fa innahu salaka sabila salamata fid dunya wal akhirah. Oleh karenanya, barang siapa yang meyakini seperti apa yang diungkapkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala,
dan tidak mendatangkan ucapan yang menyelisihi seperti ucapan Syafi'i, maka sesungguhnya dia telah menempuh jalan keselamatan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu penulis di sini mengatakan qultu wa min aqwali Syafi'il hama fi babil asma'i was sifat. Beliau katakan bahwasanya di antara ungkapan Imam Syafi'i yang sangat penting terkait dengan pembahasan bab asma dan sifat adalah ucapan beliau, lillahi ta'ala asma'un wa sifatun. Allah Jalla wa Ala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang maha tinggi. La yasi'u ahadan qamat 'alaihi hujjah radduha. Tidak ada kesempatan bagi seseorang memberikan komentar yang telah tegak kepadanya hujjah untuk membantahnya. Fa in khalafa ba'da thubuti al-hujjah 'alaihi fa huwa kafirun. Barang siapa yang menyelisihi setelah ketetapan hujjah kepadanya, maka dia telah kafir. Fa amma qabla thubutil hujjah fa 'alaihi ma'dzurun bil jahl. Adapun tatkala dia menyelisihi apa yang disampaikan di sini karena adanya kebodohan, belum adanya tegak hujjah kepadanya, maka fa huwa ma'dzurun bil jahl. Dia dikasih keringanan, dikasih maaf karena kebodohannya. Lianna ilma dzalika la yudriku bil aql. Lihat apa kata Imam Syafi'i atau kata komentar beliau mengatakan karena ilmu tentang nama dan sifat Allah tidak dapat diketahui dengan akal. Tidak dapat diketahui dengan akal. Wala di situ apa? Walabi itu salah tulis, itu salah. Ya, penting. Kurang hamzah di situ. Penulis kurang memberi, yang mungkin percetakan kurang mengetik hamzah di situ. Ya. Wala bi ra'yi. Wala bi ra'yi harusnya. Bukan ruwaya, ya. Tapi wala bi ra'yi wal fikr. Bukan dengan pendapat-pendapat, bukan pula dengan fikir. Artinya berbicara tentang zat Allah, sifat nama Allah Subhanahu wa taala, akal tidak bisa di sana. Kemudian pikiran-pikiran manusia, pendapat-pendapat manusia tidak dipakai di sana. Kenapa? Karena sesuatu yang dia tidak pernah lihat dan tidak ada sesuatu yang sama dengannya, tidak mungkin bisa difikirkan dengan akal manusia. Bagaimanapun dia tidak akan bisa memikirkannya. Oleh karena itu, tidak masuk dalam masalah bab asma dan sifat, akal dan pikiran manusia. Yang ada apa? Iman, itsbat, menetapkan sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Menafikan sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya nafikan. Wa yathbutu hadhihi sifat wa yanfi anha at-tashbih kama nafa an nafsihi. Dan menetapkan sifat-sifat ini dan menafikan apa yang sama dengan menafikan penyamaan terhadap apa yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah dan Dia Maha melihat, Maha mendengar, lagi Maha melihat. Pembahasan ini dibahas oleh Imam Albani dalam kitab beliau Mukhtasarul Ulu lil Albani, dan di dalam kitab Ijtima'ul Juyus al-Islamiyah milik al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita bagian kelima. Wa ala hadza daraja salafu wa immatul khalaf radhiyallahu anhum. Di atas akidah demikianlah para salaf saleh, para salaf yaitu manusia-manusia yang soleh terdahulu dan orang-orang belakangan dari kalangan para ulama radhiyallahu anhum, mereka berkeyakinan. Di atas keyakinan seperti ini mereka berkeyakinan. Itulah jalan yang mereka tempuh. Kulluhum muttafaquna 'ala al-iqrari wal ilmrari wal itsbati lima warada min as-sifati fi kitabillahi wa sunnati rasulih min ghairi ta'arrudin li ta'wilih. Beliau katakan semua mereka para ulama, baik yang terdahulu ataupun yang sekarang, mereka bersepakat atas menetapkan dan membiarkan dan mengukuhkan terhadap apa yang datang dari sifat-sifat Allah, tentang sifat-sifat Allah sesuai dengan apa yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW, tanpa mereka mencoba untuk mentakwilnya. Ingat jemaah, para ulama
dari kalangan sahabat, manusia setelah sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan terus pengikut-pengikut mereka sampai ulama zaman sekarang itu, ketika mereka tidak berbicara tentang zat Allah, tentang sifat Allah, tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang tidak disebut dalam Al-Qur'an, yang tidak disebut dalam sunnah Nabi SAW, bukan karena kebodohan. Mereka berhenti karena ilmu. Mereka mampu berbicara, tapi mereka tidak berbicara. Tidak berbicaranya mereka itu bukan karena tidak tahu, tapi karena ilmu. Mereka tidak berani lancang kepada Allah Subhanahu wa taala berbicara sesuatu yang tidak mereka ilmui. Berhentinya mereka di atas ilmu. Oleh karena itu Allah firmankan, ya, Allah katakan, "Qul inna ma harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan." Katakan, sesungguhnya Tuhanku itu melarang atau mengharamkan fawahish, perbuatan keji yang nampak ataupun yang tersembunyi, wal ithma wal baghya bighairil haqqi, dosa dan perbuatan yang kotor tanpa benar, tanpa dengan jalan yang benar. Wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, dan mensekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak pernah Allah turunkan. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan bicara tentang zat Allah sesuatu yang tidak kalian ketahui. Berhentinya mereka, ya, tentang zat Allah, asma Allah, sifat Allah dalam pembicaraan itu bukan di atas kebodohan, tapi di atas ilmu. Sehingga mereka tidak berucap sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tidak kabarkan. Ketika Allah mengkhabarkan, mereka menceritakan. Ketika Rasul menceritakan, mereka menceritakan. Demikian. Kemudian syarah daripada Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala mengatakan, "Asy-syarhu tariqus salaf alladzi daraju alaihi fis sifat." Metode para salaf, orang-orang soleh terdahulu, alladzi daraju alaihi fis sifat, yang mereka tempuh tentang pembahasan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jalan yang ditempuh salaf? Jalan yang ditempuh mereka adalah alladzi daraja alaihi salaf fis sifat huwal iqrar. Yang ditempuh oleh orang-orang soleh terdahulu tentang sifat Allah Subhanahu wa taala itu adalah iqrar, menetapkan. Ketika Allah menetapkan yadullah, Allah Subhanahu wa taala menetapkan tentang tangannya, tentang wajahnya, tentang turunnya Allah ke langit dunia, tentang sak Allah Subhanahu wa taala, tentang kedatangan Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian semua mereka menetapkan seperti apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mereka menetapkan dan mereka menjalankan dan mereka mengukuhkan sesuai dengan apa yang datang tentang sifat-sifat Allah. Di mana? Fi kitabillah, dalam Al-Quran, wa sunnati Rasulillah, dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, min ghairi ta'arrudin, tanpa mereka mencoba untuk mentakwilnya. Oh, ini enggak cocok dibuat tangan. Kenapa? Nanti tangan seperti makhluk, maka ditakwil. Mereka tidak berani melakukan demikian. Kenapa? Karena mereka tidak akan bicara tentang zat Allah tanpa ilmu. Allah Subhanahu wa taala yang katakan Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Terbukti ketika Allah berkata kepada iblis, "Ma mana'aka alla tasjuda lima khalaqtu biyadai." Wahai iblis, kenapa enggak mau menyembah kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Lihat, ini ungkapan Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada iblis alaihissalam. La'natullah. Lihat bagaimana ketika orang-orang Yahudi mensifati Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tangan Allah terbelenggu. Lihat, orang Yahudi mensifati Allah, tangan Allah terbelenggu, menandakan akan kebakhilan. Allah jawab, bal yadahu mabsutatan, akan tetapi kedua tangan Allah terbentang. Yang mengatakan kedua tangannya terbentang siapa? Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah Subhanahu wa taala menyatakan dirinya memiliki kedua tangan, betul? Maka salaf dan khalaf dari kalangan a'immah salaful ummah, mereka menetapkan seperti apa yang Allah tetapkan, tidak mencoba mentakwil, tidak mencoba memalingkan makna atau lafadznya kepada makna yang tidak datang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu beliau mengatakan min ghairi ta'arrudi li ta'wili,
tanpa mereka mencoba untuk mentakwilnya bima la yattafiq ma'a muradillahi wa rasuli, dengan sesuatu takwil yang tidak cocok dengan keinginan Allah dan Rasulnya. Allah yang katakan Allah punya tangan, kemudian engkau kritik ayat itu dengan katakan, oh nggak cocok Allah punya tangan. Karena Allah punya tangan dengan tujuan ingin mensucikan, ternyata karena berlebihan akhirnya dia jatuh kepada apa? Kepada ta'wil. Kepada ta'wil. Apakah dia mentaktil Allah Subhanahu wa taala, menghilangkan sifat tangan Allah Subhanahu wa taala, kemudian merubah dengan makna yang lain, ataukah sama sekali dia hilangkan, tidak ada penggantinya? Dan kedua-duanya adalah jalan penyimpangan. Bagaimana jalan salaf? Bagaimana jalan salafus soleh? Orang-orang soleh terdahulu, mereka iqrar, menetapkan, wal imrar, membiarkan. Ayatnya berbicara demikian, maka mereka tetapkan, mereka biarkan. Seperti itulah datangnya, tidak merubah. Dan Allah Jalla wa'ala turunkan Al-Quran mubin, penjelas. Sesuatu yang menjadi petunjuk, sesuatu yang menjadi penjelas, harus jelas. Kalau tidak jelas bukan petunjuk namanya. Oleh karena itu, ketika Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, ini bukti rahmat Allah kepada umat atau hamba-hambanya. Dan Allah pilih nabinya dari orang Arab, berbicara dengan bahasa Arab. Sahabatnya bicara dengan bahasa Arab. Para ulama berbicara dengan bahasa Arab. Kitab-kitab ditulis dengan bahasa Arab. Sudah diketahui, sudah maklum bagi mereka. Bagaimana sudah maklum bagi mereka apa yang dimaksud dengan tangan, apa yang dimaksud dengan wajah, apa yang dimaksud dengan istiwa. Oleh karena itu, kalau sebagian orang tidak maklum baginya, tanya kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Betul, dalam sebuah negeri jika seorang mengatakan tentang sesuatu, mungkin di negeri A dia katakan, contohnya misalnya kemarin disebutkan apa? Genderuwo. Orang Indonesia tahu itu genderuwo. Yang dimaksud dengan genderuwo. Tapi orang Arab nggak tahu dengan genderuwo. Jangan tanya dengan orang Arab yang lain. Kenapa? Kalau tanya dengan orang Arab yang lain akan ditakwil nantinya. Bisa dipahami? Mau tahu tentang genderuwo, tanya sama orang Indonesia. Kan gitu ya. Sekarang kita bicara agama kita. Betul? Kita bicara tentang agama kita. Yang ditanya tentang arsh atau tentang istiwa. Kalau kita tanya sama orang Indonesia, nggak paham dia. Kenapa? Karena bukan bahasa mereka. Tapi tanya kepada orang Arab, apa arti istiwa? Maka jawabannya maklum, diketahui. Bisa dipahami? Yang demikian ini, meski kita tahu, jemaah. Karena apa? Karena sebagian manusia ketika akalnya nggak sampai, dia mulai mengotak-ngatik ayat dan hadis yang sahih dengan akal mereka. Sesuai dengan cocok akal diterima, nggak cocok dengan akalnya dibuang. Sementara salafus saleh tidak demikian. Mereka berhenti di atas ilmu, tidak bicara kecuali di atas ilmu. Kalau bicara di atas ilmu. Ini i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Kemudian Syekh di sini Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala setelah menyebutkan tentang hati-hatinya seseorang dari metode jalan orang-orang yang sesat, yang terlalu berlebihan dan yang terlalu menggampangkan. Maka Ibnu Qudamah ingin menjelaskan kewajiban kita. Seorang muslim itu apa yang harus dilakukan? Yaitu wujubu iqtida, wajib menteladani ahli sunnah wal jamaah dalam nas Al-Quran dan as-sunnah terkait dengan sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau katakan at-targhibu fis sunnah wa tahdhiru minal bid'ah. Kata beliau, dorongan, anjuran untuk mengikuti sunnah. Ingat jemaah, sunnah lawannya bid'ah. Sunnah lawannya bid'ah. Sebagai manusia takut dengan kata bid'ah. Padahal manusia pertama di muka bumi ini yang mengucapkan bid'ah siapa? Nabi SAW. Manusia pertama di muka bumi ini yang mengucapkan bid'ah itu Nabi SAW. Tapi manusia zaman sekarang itu takut dengan kata-kata bid'ah. Ya, ingat, araftu syarra la li syarri. Kita tahu keburukan bukan untuk melakukan keburukan itu, walakin litawaqi, akan tetapi agar kita bisa terlindung, terjaga dari sesuatu yang buruk tersebut. Wa man lam ya'rifil khaira minasyarri waqa'a fi. Orang yang tidak tahu kebaikan dari keburukan,
pasti dia akan tergelincir dalam keburukan. Kalau kita bicara sunnah tapi kita nggak tahu tentang bid'ah, pasti akan jatuh ke dalam lubang kebid'ahan. Oleh karena itu kita harus juga belajar sunnah, tapi harus tahu mana lawannya. Mana lawannya. Dengan demikian akan jelas kebenaran. Dengan demikian akan jelas kebenaran. Sebagian orang dia belajar sunnah, tapi jangan belajar tentang bid'ah. Kenapa? Nanti kita bahaya. Takut seperti ini, seperti ini, seperti ini. Akhirnya apa? Dia nggak sadar dia sudah berada di lubang kebid'ahan. Dia nggak sadar dia sudah berada di lubang kebid'ahan. Bid'ah itu banyak tipenya jemaah. Ada bid'ah i'tiqadi. Ya, bid'ah i'tiqadiyah, keyakinan. Dalam keyakinan seseorang bisa melakukan kebid'ahan. Ada bid'ah amaliyah. Bid'ah amaliyah. Bid'ah i'tiqadiyah itu lebih berbahaya daripada bid'ah amaliyah. Bisa dipahami? Bid'ah keyakinan itu lebih berbahaya dibandingkan bid'ah amaliyah. Saya contohkan jemaah. Contoh. Perkara yang baru. Ya. Misalnya perkara yang baru, seseorang misalnya berzikir dengan zikir yang tidak dituntunkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini hanya kepada perbuatan. Hanya kepada perbuatan. Dia lakukan. Perbuatan tersebut jemaah tidak sampai mengeluarkan dia dari garis keislamannya. Tapi ada seseorang meyakini dengan keyakinannya itu ibadah. Padahal bukan bagian daripada ibadah. Seperti bid'ahnya Khawarij. Apa itu? Takfir. Mengkafirkan seseorang yang tidak kafir. Ini bid'ahnya Khawarij jemaah. Ya. Bid'ahnya Khawarij ini lebih berbahaya daripada bid'ah orang-orang yang kumpul dalam zikir. Bisa dipahami? Kenapa? Karena bid'ahnya Khawarij menghalalkan darah yang haram. Ini bid'ahnya Khawarij. Ini lebih bahaya. Oleh karena itu, kalau kita nggak ngerti yang model seperti ini, pasti nantinya na'udzubillah akan tergelincir dalam perkara bid'ah. Baik, sunnah lawannya bid'ah. Beliau katakan wa qad umirna bil iqtifa'i li atharihim. Kita telah diperintahkan untuk meniti jalan mereka wal ihtida'i manarihim, dan mengambil petunjuk dari cahaya mereka. Wa hudzirna al muhdatsat, dan kita diberikan peringatan yang keras dari perkara-perkara yang baru. Wa ukhbirna annaha minadh dhalalat, dan kita telah dikabarkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bid'ah adalah perkara-perkara yang menyimpang, perkara yang menyesatkan. Faqala, maka beliau katakan an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisunnati," wajib bagi kalian untuk mengikuti sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Ya, di sini Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Al-Mahdiyin, yang mendapat petunjuk min ba'di, setelahku. Addu 'alaiha bin nawajidh. Gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena sesungguhnya perkara-perkara baru itu adalah kebid'ahan. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan segala yang namanya bid'ah adalah kesesatan. Kemudian Syekh di sini menyebutkan, Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, wal iqtida'u bihim fi dzalika wajibun, dan menteladani mereka, yaitu Nabi SAW dan para sahabatnya dalam hal asma dan sifat dan keyakinan, muamalah, ucapan, perbuatan, wajibun, adalah perkara yang wajib. Kenapa? Nabi yang menyabdakan, alaikum bisunnati, wajib kalian mengikuti sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang mendapatkan petunjuk setelahku, maka gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru. Sesungguhnya perkara baru adalah kebid'ahan dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi, dan disebutkan oleh Imam Tirmidzi hadis ini hasanun sahih, dan disahihkan oleh Imam Albani dan para jamaah ahli hadis.
Baik jemaah, kalau kita perhatikan ya, kita ambil faedah dari hadis tersebut. Yang pertama yang jemaah, beliau katakan, "Alaikum bisunnati." Yang belajar usul tahu, alaikum adalah bentuk perintah. Perintah menandakan kewajiban, maka wajib bagi kalian ikut dengan sunnahku. Sunnah di sini bukan dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak mengapa, bukan. Tapi sunnah di sini maksudnya adalah metode cara beragama. Kalian wajib mengikuti metode cara beragamaku, kata Nabi SAW. Dan metode cara beragama al-khulafa'ur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang langsung duduk bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka yang menyaksikan wahyu itu turun, dan manusia pertama yang mempraktekkan wahyu di masa wahyu diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jemaah, sunnah itu berat. Berpegang teguh dengan sunnah itu berat. Oleh karena itu Nabi memberikan isyarat, "Addu 'alaiha bin nawajid." Gigit sunnah tersebut dengan gigi geraham. Nabi tidak perintahkan pegang, karena memegang, seseorang terkadang memegang sesuatu itu susah, berat, sehingga ketika dia memegang mudah lepas. Dan Nabi SAW memerintahkan untuk menggigit, dan gigitan itu bukan dengan gigi depan, tapi dengan gigi geraham. An-nawajid itu gigi paling belakang. Ternyata kalau kita perhatikan, yang paling kokoh untuk menggigit sesuatu adalah gigi yang paling belakang, gigi geraham. Dan Nabi SAW mengisyaratkan perkara sunnah itu harus dipegang dengan gigi geraham, digigit kuat-kuat. Addu 'alaiha, gigit kuat-kuat sunnah itu. Bin nawajid, dengan gigi geraham kalian. Kenapa? Karena banyak manusia yang berpegang dengan sunnah, kemudian dia tidak menggigitnya dengan gigi gerahamnya, lepas sunnah itu. Lepas sunnah itu. Karena dia merasa berat, merasa sulit, merasa dia tidak bisa menjalankan kehidupan dalam lingkungan masyarakatnya, dia tidak tahan dengan ucapan fulan dan fulani, akhirnya dia lepas. Maka Nabi SAW berikan isyarat kepada kita jauh-jauh hari, ribuan tahun lalu. Nabi nggak tahu perkara yang gaib jemaah, tapi Allah Subhanahu Wa Taala berikan wahyu untuknya. Lihat, ini terbukti bahwasanya mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi kita yang mulia SAW. Terbukti jemaah. Ucapan Nabi ini seakan Nabi mengetahui apa yang akan terjadi di masa setelah beliau meninggal dunia. Demikian, sehingga beliau katakan, "Addu 'alaiha bin nawajid." Nabi tidak katakan genggam dia, tidak. Nabi tidak katakan injak dia, tidak. Tapi Nabi katakan, "Addu 'alaiha." Gigit sunnah itu bin nawajid, dengan gigi geraham kalian, karena memegang sunnah berat. Berat jemaah. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan bahwasanya seseorang nanti akan datang suatu kaum ketika mereka berpegang teguh dengan sunnah seperti memegang bara api. Panas jemaah. Kita di lingkungan kita terasa bahwasanya memegang sunnah itu seperti memegang bara api. Yang gak kuat akan dilepas. Tapi kalau yang dia kuat, dia rasakan panas di awal, terus dia genggam. Apa yang terjadi pada bara api? Akan mati, akan padam bara api tersebut. Demikianlah orang-orang yang mulai hijrah, kembali kepada jalan yang benar dalam tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat Rasulullah. Ketika pertama kali dia berpegang teguh itu berat, panas. Dia pegang itu terasa panasnya, baik dalam kehidupan rumah tangganya, baik dalam kehidupan keluarganya, baik dalam kehidupan masyarakatnya, sosialnya, terus dia akan merasakan panas. Tapi ingat, kalau engkau lepas, berarti engkau telah melepaskan petunjuk hidayah. Tapi kalau engkau genggam terus, panas itu akan redam, akan mati.
dengan keteguhan. Perintah Nabi, addu 'alaiha bin nawajid, gigit kuat-kuat. Sunnah itu dengan gigi gerahammu. Kemudian Nabi berikan lawannya, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati. Digeriksi peringatan. Jangan sampai kalian jatuh kepada perkara-perkara yang baru. Perkara yang baru yang diinginkan bukan urusan dunia. Perkara baru yang diinginkan urusan agama. Perkara yang baru yang diinginkan urusan agama. Urusan dunia, lampu, atap lampu, lantai ini, semua ini urusan dunia. Tidak terkait dengan urusan agama. Maka segala sesuatu terkait dengan urusan dunia, lakukan semaumu. Selama tidak ada larangannya. Ini urusan dunia. Jangan terkait dengan urusan akhirat, urusan agama, maka jangan pernah coba-coba melakukan sesuatu kecuali ada teladan dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka peringatan dari Nabi, iyyakum, hati-hati kalian, wa muhdatsatil umur, dari perkara-perkara yang baru dalam agama ini. Kalau belum ada perintah, tidak ada contoh, tidak ada penetapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah coba. Walaupun perkara itu engkau menganggap baik. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, man istahsana fi syai' faqad syara'. Barang siapa yang menganggap perkara itu bagus dalam agama, yang tidak pernah dianggap bagus oleh Allah dan Rasulnya, berarti dia sudah buat syariat baru. Wa man syara' faqad za'ima anna Muhammadan khana risalah. Kalau orang yang sudah membuat syariat baru dalam agama ini, berarti dia telah menuduh Muhammad pengkhianat dalam menyampaikan risalah. Ini perkara dosa besar. Perkara dosa besar. Beliau katakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena sesuatu yang baru tersebut adalah kebid'ahan. Kata Nabi, wa kulla bid'atin dhalalah, dan segala yang namanya bid'ah itu adalah kesesatan. Terkait apa? Perkara agama, bukan perkara dunia. Baik, beliau katakan, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan, as-sunnatu wal bid'atu wa hukmu kullin minhuma. Sunnah dan bid'ah dan hukum pada setiap dari keduanya. Apa itu sunnah? Beliau katakan, as-sunnah lughatan at-tariqah. Yang namanya sunnah secara bahasa adalah at-tariqah, yaitu jalan, metode, cara beragama. Wastilahan, secara istilah agama ini, maka alaihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang menjadi keyakinan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ashabu, dan menjadi keyakinan para sahabatnya, min aqidatin aw amalin, terkait dengan keyakinan atau terkait dengan amalan. Wattiba'us sunnah wajibun, mengikuti sunnah, metode cara beragama, perkara itu hukumnya wajib. Mengikuti sunnah, metode cara beragama seperti cara beragamanya Nabi SAW dan para sahabatnya, hukumnya wajib. Tidak mengikutinya berdosa. Oleh karena itu beliau katakan liqaulihi ta'ala, karena sesuai dengan firman Allah Ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah terhadap kalian uswatun hasanah. Apa itu uswatun hasanah? Ada teladan yang baik yang mesti diikuti. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, bagi orang yang menginginkan Allah Subhanahu wa taala dan kehidupan di hari akhir. Orang yang menginginkan kebahagiaan, bertemu dengan Allah Jalla wa Ala, dan menginginkan kebahagiaan di negeri akhirat, hendaknya ikuti cara beragamanya Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Bukan ikut dengan fulan dan fulan, tapi ikut dengan cara agama yang dibawa oleh Nabi SAW. Oleh karena itu beliau menjelaskan tentang sunnah, dan beliau akan mendatangkan lawan daripada sunnah, yaitu bid'ah. Beliau katakan, namanya bid'ah secara bahasa asyai'ul muhdatsu, sesuatu yang baru terkait dengan perkara agama. Wastilahan, secara istilah, ma uhditsa fid din, segala apa yang datang yang baru dalam urusan agama. Berarti urusan dunia dikeluarkan. Itu namanya bid'ah. Perkara yang baru dalam urusan agama. Ala khilafi ma kana alaihin nabi, yang menyelisihi apa yang menjadi keyakinan agama Nabi SAW dan para sahabatnya dari akidah dan amalan. Ini adalah pengertian bid'ah yang paling bagus yang disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Oleh karena itu jemaah, kalau kita perhatikan dari pembahasan ini, gimana caranya kita lepas untuk bicara sunnah tapi tidak bicara bid'ah? Ajarkan kepada saya gimana caranya kita bicara pembahasan ini, bicara sunnah tapi tidak bicara bid'ah. Gimana caranya? Ada yang tahu caranya? Enggak ada cuma. Nabi yang mengatakan bid'ah. Setelah beliau mengatakan kullu muhdatsat wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati engkau dengan perkara-perkara baru. Oke, di sini masih bagus. Sekarang yang kedua, wa inna kullu muhdatsatin bid'ah. Sesungguhnya setiap perkara baru itu mau perkara baru lagi, enggak bisa terjemahkan hanya dengan satu cara, bid'ah. Oleh karena itu perkara ini harus diungkap. Kalau disembunyikan terus, kapan orang mau tahu? Harus dibuka. Nabi yang mengatakan demikian, dan kita harus menyampaikan seperti apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kedua, kewajiban kita dalam masalah mengikuti cara beragama Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti apa yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang tadi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di 'addu 'alaiha bin nawajid. Kemudian jemaah sekalian, orang yang tidak mengikuti metode cara beragama Nabi SAW, berarti dia sedang melakukan dosa dan kemaksiatan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira." Beliau katakan, Allah berfirman bahwasanya haramnya seseorang yang menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Beliau katakan, "Wa man yushaqiqir rasul", barang siapa yang yushaqiq ay yukhalif, menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, min ba'di, setelah tabayyana ma tabayyana, telah jelas kepadanya, lahul huda, untuknya petunjuk, wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, dan dia mengikuti jalan selain orang-orang yang beriman. Dia tidak mengikuti jalan orang-orang beriman dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa janji Allah? Nuwallihi ma tawalla. Kami lencengkan dia, kami sesatkan dia. Ingat jemaah, ketika seorang sudah mendapat petunjuk, kemudian dia tidak ambil petunjuk itu, ya, kita khawatir dia masuk ke dalam firman Allah dalam ayat ini. Nuwallihi ma tawalla. Kami lencengkan dia kemana dia mau melenceng. Allah ingatkan juga di dalam ayat yang lain, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka melenceng, berpaling, Allah palingkan hati mereka. Dia sudah didatangkan hidayah, petunjuk telah ada di hadapannya. Kajian-kajian yang tentang menjelaskan kebenaran sunnah telah ada. Sudah duduk, sudah hadir. Kemudian dia satu persatu tinggalkan. Ingat, kalau sekiranya dia salah melenceng, bukan salah siapa-siapa, tapi salah dirinya sendiri.
Karena Allah berjanji, kalau dia berpaling, Allah palingkan dia sejauh-jauhnya. Endingnya apa? Wa nuslihi jahannam. Kita masukkan dia dalam neraka jahanam. Ini endingnya coba. Kalau kita sudah tahu petunjuk yang benar, jangan dilepas petunjuk yang benar itu. Tapi konsisten di atas kebenaran. Walaupun kita sendiri konsisten di atas kebenaran. Sehingga Allah ketika nantinya mewafatkan kita, semoga Allah mewafatkan kita di atas sunnah. Kalau kita sudah mendapatkan petunjuk sunnah, kemudian berpaling darinya, karena urusan dunianya, karena tekanan keluarganya, karena lingkungan masyarakatnya, dia tinggalkan petunjuk yang benar, janji Allah, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Kami lencengkan dia, kemana dia mau melenceng, wa nuslihi jahannam. Kami masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Wasa'at masira. Itu seburuk-buruk tempat, jemaah. Seburuk-buruk tempat kembali. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka mulai berpaling, Allah palingkan hatinya. Sehingga yang sunnah menjadi samar. Padahal dia sudah dapat. Karena ikut yang ini, yang itu, yang ini, yang itu, yang ini, yang itu, akhirnya dia tinggalkan yang sunnah. Allah jadikan dia berpaling dari kebenaran itu. Oleh karena itu kita tidak boleh menyelisih Rasulullah SAW, tidak boleh menyelisih para sahabatnya. Jangan pernah coba-coba bermain dengan akal. Kemudian sunnah dibandingkan dengan akalnya. Oh ini nggak cocok, oh ini nggak sesuai dengan nafsu saya, dengan akal saya, dengan perasaan saya, dengan pikiran saya. Enggak. Ahli sunnah wal jamaah iqrar. Mereka menetapkan seperti apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, tanpa mengotak-ngatiknya dengan takwil, tahrif, ta'til, tashbih, tamthil. Mereka tidak melakukan yang demikian. Kemudian beliau katakan di dalam ayat lain Allah sebutkan, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau kalian mau beriman seperti keimanan siapa? Para sahabat. Faqad ihtadaw. Kata Allah, maka mereka telah mendapatkan petunjuk. Pengen dapat petunjuk? Ikutilah jalan Rasulullah dan para sahabat. Gak cukup dengan jalan satu. Jemaah, jalan Rasulullah saja maksudnya dengan mengikuti hadis saja, tapi tidak mengikuti cara pemahaman yang disampaikan para sahabat, pasti menyimpang. Pasti menyimpang. Oleh karena itu, ahli sunnah wal jamaah, fala salaful ummah, mereka itu dalam memahami agama ini dengan pemahaman para sahabat yang diikuti Al-Quran dan As-Sunnah dan pemahaman siapa? Para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau katakan, Nabi SAW bersabda, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kalian dengan perkara-perkara yang baru, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, sesungguhnya perkara yang baru itu disebut dengan bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, dan sesungguhnya yang namanya bid'ah adalah kesesatan. Di sini ada faedah. Bedakan antara pelaku dan perbuatan. Kita tidak vonis pelaku, tapi kita katakan perbuatan bid'ah itu sesat. Tapi pelaku bid'ah belum tentu sesat. Bisa jadi dia jatuh dalam kebid'ahan karena kejahilan. Oleh karena itu ahli sunnah tidak pernah membacklist atau memberikan cap kepada seseorang dengan mengatakan ya kafir, ya fasik, ya mubtadi. Wahai orang yang kafir, wahai orang yang fasik, wahai orang yang ahli bid'ah. Tidak. Tidak pernah mengatakan demikian. Kecuali kalau memang betul-betul dia orang kafir. Kita katakan dia kafir. Tapi kalau dia seorang mukmin, secara zahir dia orang muslim, melakukan perbuatan-perbuatan kebid'ahan, jangan pernah ungkapkan dari kata-kata kita wahai pelaku bid'ah atau wahai ahli bid'ah. Kenapa? Karena perkara tersebut bisa jadi samar baginya.
sehingga dia tergelincir kepada kebid'ahan. Oleh karena itu seseorang tidak boleh mengatakan ahli bid'ah, ahli kefasikan, ahli kekufuran, kecuali apabila tammus syurut, sempurna syaratnya, wantifa'ul mawani', hilang penghalang-penghalangnya. Syaratnya sudah sempurna, ditegakkan hujjah, semua dalil-dalil sudah disampaikan, penghalangnya sudah hilang, kejahilannya hilang, kesamarannya hilang, ketidaktahuannya hilang, semua sudah hilang. Kan gitu ya. Dua ini sudah disampaikan, betul-betul dia paham. Itu pun kita nggak boleh vonis. Siapa yang vonis? Para ulama. Kalau kita hanya mengatakan perbuatan ini bid'ah, perbuatan ini bid'ah, perbuatan ini bid'ah, pelakunya ya pelaku dosa. Dalam hal ini bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami teman-teman? Tidak ada pernah mentafsik, mentabdi'. Oleh karena itu aneh ketika seseorang belajar akidah, kemudian melihat akidahnya sedikit berbeda, langsung dia katakan, oh itu ada bid'ah. Kemudian tidak mau suku, tidak mau senyum, tidak mau sapa, tidak mau salam, tidak mau. Semuanya hilang. Padahal hak muslimnya masih ada. Kemudian dia tidak memberikan hak muslim dengan muslim yang lainnya. Ini kekeliruan. Oleh karena itu hati-hati dalam perkara yang demikian. Oleh karena itu Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyebutkan mata yakunul insan mubtadi'an wa yu'amilu muamalat ahli bid'ah. Kapan seseorang bisa dikatakan ahli bid'ah? Sehingga kita harus berlaku dengan mereka, berbuat dengan mereka dengan perbuatan, ya, bermuamalah dengan mereka dengan permuamalah ahli bid'ah. Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan man khalafal kitab was sunnah au ma kana ijma'us salaf. Barang siapa yang menyelisih Al-Qur'an dan As-Sunnah dan orang yang menyelisih apa yang telah menjadi ketetapan kesepakatan para ulama terdahulu, khilafan la ya'dhiruhu bijahl, penyelisihan yang tidak diiringi dengan kebodohan, wa huwa alladhi yu'amilu muamalata ahli bidah. Itulah yang harus kita bermuamalah dengan mereka dengan muamalah ahli bidah. Kalau dia melakukan demikian karena kebodohan, karena keikut-ikutan, karena ikut-ikutan saja, karena ketidaktahuan, maka bermuamalah seperti kaum muslimin. Ya, jadi kadang-kadang ada orang dia baca kitab, para ulama bersikap dengan ahli bid'ah itu betul-betul keras, betul-betul tegas, tidak mau bicara, tidak mau senyum, tidak mau sapa. Betul, memang betul demikian caranya. Tapi kita harus bedakan antara pelaku bid'ah dengan ahli bid'ah. Bisa dipahami teman-teman? Baik. Sampai di sini, ada yang ditanya? Silakan. Pertama, apakah memang seluruh perbuatan Rasul itu yang tidak dicontohkan itu sudah bilang bid'ah? Kemudian yang kedua, ketika kita melihat pelaku ini melakukan perbuatan bid'ah, kita katakan mana dalilnya? Dia balik mengatakan mana dalil larangannya. Ya. Nah, itulah sering terjadi di masyarakat. Baik. Apakah semua perbuatan yang tidak dilakukan Rasulullah itu perbuatan bid'ah? Tidak, cuma tidak meski sesuatu yang tidak dilakukan Rasul SAW adalah perbuatan bid'ah. Yang perlu digarisbawahi pertama, perkara bid'ah adalah perkara yang baru dalam urusan agama, yang tidak ada padanya syariat yang merintahkannya. Bisa dipahamin? Ini perkara bid'ah. Ya, Nabi SAW bisa jadi tidak melakukan, tapi sahabat melakukan. Kemudian Nabi membiarkan. Itu bagian daripada sunnah dan dibolehkan. Apa kata Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu? Kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Kita tuh pernah melakukan apa? Azal. Azal itu apa? Hah? Mohon maaf, mengeluarkan mani bukan pada rahim wanita. Kan gitu ya? Mengeluarkan mani bukan pada rahim wanita. Di masa wahyu turun. Di masa wahyu turun. Al-Quran masih turun. Nabi masih hidup. Wahyu sudah berhenti atau belum? Belum. Tapi tidak ada teguran dari Allah. Tidak pula ada teguran dari Rasulullah. Yang demikian menunjukkan perkara itu dibolehkan. Bisa dipahami? Perkara itu dibolehkan. Ada masalah nanti izin dengan istri ini itu urusan belakang. Tapi boleh atau tidak? Dibolehkan.
Bisa dipahami? Contoh yang kedua, Bilal ibn Rabah radhiyallahu an, ketika beliau melakukan sholat setelah wudu, Nabi bertanya, wahai Bilal, apa yang kamu lakukan sehingga engkau suara trompa kakimu terdengar di surga, engkau masih di dunia? Kata Bilal bin Rabah radhiyallahu an, Rasulullah, tidaklah aku berhadat kecuali aku bersuci kemudian sholat dengan wuduku tersebut. Kata Rasulullah SAW, mungkin karena itu wahai Bilal, Nabi tidak melakukannya. Bisa dipahami? Baik, contoh yang lain. Nabi SAW ketika sholat, tiba-tiba Nabi SAW mendengar ada ucapan Rabbana walakal hamd. Harusnya ketika bangkit dari ruku, apa yang kita ucapkan? Sami'allahu liman hamidah. Kemudian kita yang di belakang mengatakan Rabbana walakal hamdu. Berhenti di situ. Tapi sahabat menyambung, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Disambung sampai sempurna. Setelah sholat, Nabi dengar. Nabi SAW bertanya, siapa yang melakukan? Kemudian sahabat mengatakan, saya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Sungguh, ucapan tersebut diambil oleh malaikat yang mereka berebut untuk mengangkat ke langit. Ya, entah berapa jumlah malaikat, saya lupa angkanya berapa? 99. Berapa? Kurang lebih ya. Pokoknya diangkat ungkapan itu oleh malaikat ke langit. Nabi tidak melakukan, sehingga Nabi bertanya. Kan gitu ya, subhanallah. Yang demikian, ya perkara-perkara yang tidak dilakukan oleh Nabi SAW, tapi Nabi membenarkannya dan membiarkannya. Perkara itu adalah perkara yang disunnahkan. Boleh. Ya, diamnya Nabi adalah perkara yang dibolehkan. Kalau Nabi diam, melihat sesuatu, maka itu boleh. Tapi kalau Nabi berkomentar, maka perkara ini dilarang. Contoh, ketika Aisyah radhiyallahu taala anha, berada di samping Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW menceritakan tentang salah seorang istrinya, Safiyah, disebut namanya. Kemudian ketika itu Rasulullah SAW setelah menyanjung Safiyah, apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, yakni qasirah, yang pendek itu. Safiyah Allah takdirkan perawakannya tidak lebih tinggi daripada Aisyah. Sehingga Aisyah mengatakan qasirah, yang pendek itu. Lihat bagaimana kemarahan Rasul ketika Aisyah, padahal ini istri tercinta. Manusia yang paling dicintai Rasulullah SAW setelah ayahnya. Dari kalangan manusia yang paling dicintai Rasulullah SAW dari kalangan wanita siapa? Aisyah. Jadi Amr bin As pernah datang kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling kamu cintai? Kata Rasulullah, Abu Bakar. Kata Rasulullah, Aisyah. Kemudian Amr bin As mengatakan, tidak wahai Rasulullah, dari kalangan laki-laki. Jadi Amr bin As mengira Rasulullah SAW sangat cinta dengan Amr bin As. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu bermuamalah dengan Amr bin As seperti orang yang betul-betul paling dicintai. Ternyata Rasul mengatakan abuha, bapaknya, bapak Aisyah. Lihat, walaupun ini istri tercinta, apa kata Nabi SAW? Ya Aisyah, innaha kalimatun law mujizat fil ma' law udkhilat fil bahr la mujizathu. Wahai Aisyah, ungkapan kamu yang pendek itu kalau dimasukkan di dalam lautan, air laut yang asin berubah rasanya. Nabi marah. Kan gitu ya? Ketika perkara itu tidak betul, maka Nabi SAW tegur. Nabi SAW tegur. Ini berarti kesimpulannya, tidak semua apa yang tidak dilakukan Nabi. Jadi pengertian daripada sunnah itu apa? Atau bid'ah itu pengertiannya apa? Segala perkara yang baru terkait dengan agama yang tidak datang padanya syariat. Itu namanya bid'ah. Kan gitu ya? Kalau urusan dunia tidak masuk dalam hal ini. Baik, sekarang kalau ada orang yang melakukan perkara-perkara dalam agama ini, kan gitu ya? Diingatkan, mana dalilnya? Kemudian dia katakan, mana larangannya? Ya, antum katakan, kalau saya sholat subuh 3 rakaat, ada nggak larangannya? Tidak. Boleh nggak kita sholat subuh 3 rakaat? Boleh nggak? Nggak boleh. Kan gitu ya? Kalau kita sholat subuh 3 rakaat, ada nggak larangannya? Nggak ada, jemaah. Nggak ada larangannya. Sholat subuh 3 rakaat itu nggak ada larangannya. Sholat maghrib 7 rakaat nggak ada larangannya. Apakah kita boleh melakukannya? Tidak boleh. Loh, itu kan baik. Kan gitu ya? Terus kenapa nggak boleh? Larangan nggak ada. Baik, berarti perkara agama bukan dilihat kepada larangan, tapi dilihat kepada
Perintah. Makanya kata Allah, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan buktimu. Kalau kamu benar, datangkan buktimu. Jika engkau benar. Lihat kisah Imam Ahmad ibn Hanbal radhiyallahu anhu wa rahimahu. Apa yang terjadi ketika beliau disiksa, dicambuk, dipukul, diajak debat, diminta, "Wahai Imam, katakan, Al-Quran itu makhluk." Apa jawab Imam Ahmad bin Hanbal? "Ya Amir, ya Imam, ya Khalifah, itu bi kitabillah." Datangkan, mana ayatnya, mana hadisnya. Ketika dia tidak bisa mendatangkan dalil, maka Imam Ahmad diam. Karena apa? Kebenaran ada bersama Imam Ahmad. Sehingga ketika tidak bisa datangkan Al-Quran, dalil dari Al-Quran, dalil dari Sunnah tentang Al-Quran makhluk, berarti mereka dusta. Bisa dipahami? Jadi urusan agama yang dilihat perintahnya, bukan larangannya. Harusnya kita yang minta dalil, bukan dia yang minta dalil. Kan gitu. Yang berbuat dia kok. Yang berbuat dia. Harusnya dia yang mendatangkan bukti kebenarannya. Bukti kebenarannya. Baik. Ada yang ditanya lagi? Silakan. Baik, di sini para ulama terbagi menjadi dua. Ya, ada yang mengatakan bid'ah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama bid'ah hasanah, yang kedua bid'ah sayyi'ah. Dalam ungkapan ini, pendapat ahli ilmu, ada yang mengatakan bid'ah terbagi menjadi dua, bid'ah hasanah, ada pula yang mengatakan bid'ah sayyi'ah. Yang mengatakan bid'ah hasanah dengan dalil. Pakai dalil. Apa dalilnya? Man sanna sunnatan hasanatan. Barang siapa yang membuat sunnah yang hasanah. Membuat sunnah. Berarti tadinya nggak ada. Kemudian dia buat sunnah hasanah tersebut. Maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang melakukannya. Ini ungkapan yang diambil dari ungkapan Imam Ibnu Jauzi, kemudian Imam Suyuti dan Imam Nawawi mengatakan adanya bid'ah hasanah. Sehingga mereka membagi bid'ah itu, yang hasanah itu ada 5 dengan hukum taklifiyah. Hukum taklifiyah apa saja? Wajib, kemudian muharram, kemudian makruh, kemudian sunnah, kemudian mubah. 5 hal. Jadi bid'ah hasanah itu terbagi menjadi 5 hukum. Ini kata mereka. Pendapat Imam Nawawi, Imam Ibnu Jauzi dan Suyuti rahimahullahu ta'ala. Akan tetapi sebagian ulama menyebutkan tidak, yang namanya bid'ah semuanya sesat, menyimpang, semuanya kesesatan. Dalilnya nas dari Nabi SAW langsung disebutkan, wa kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah itu sesat. Kata kul ada dibatasin. Kata kul itu, kul yang ngerti bahasa Arab itu tahu. Kata kul itu tidak ada batas. Semua keseluruhan. Yang namanya bid'ah itu dhalalah. Ya, sehingga perawi menambah dengan ucapannya wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wazad dan Nasai, Imam Nasai menambahkan dalam ucapannya wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap yang namanya kesesatan pasti masuk dalam neraka. Ini ucapan daripada Imam An-Nasai rahimallahu taala. Baik jemaah, yang menyebutkan bahwasanya bid'ah semua itu sesat adalah nas daripada ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Baihaqi, Imam Turtushi, Imam Zarkashi, Imam Ibnu Rajab dan Ibnu Taimiyah serta Imam Qurtubi dan para a'immah yang lainnya. Ini pendapat. Dan ternyata setelah diteliti, pendapat yang kuat adalah pendapat yang kedua, bahwa semua yang namanya bid'ah sesat. Karena Nabi yang mengucapkan secara nas, secara teks. Nabi katakan wa kullu bid'atin dhalalah. Baik jemaah, perhatikan. Kalau ada teks, ada mafhum, apa namanya? Ada nas, kemudian satu lagi ada mafhum yang dapat dipahami. Kalau secara teks disebutkan demikian, kemudian ada ungkapan yang tidak ada teksnya, tapi ada pemahaman di sana. Mana yang didahulukan? Dalam ilmu usul didahulukan yang teks. Bisa dipahami? Ada namanya
Kalau ada mantuk, satu lagi mafhum. Mantuk itu apa? Hah? Tekstual ya. Yang tekstual kemudian kontekstual. Gitu ya. Gitu kan? Kalau tekstual sama kontekstual, mana yang didahulukan? Tekstual. Ya. Ini dalam ilmu usul dan dalam ilmu hadis demikian. Nah, ucapan ini tekstual dari Nabi SAW. Wa kullu bid'atin dhalalah. Semua yang namanya bid'ah itu sesat, kata Nabi SAW. Sehingga pendapat yang kuat adalah pendapat yang kedua, yaitu setiap yang namanya bid'ah adalah kesesatan. Terus bagaimana dengan pendapat yang pertama? Bagaimana dengan pendapat yang pertama? Nah, di sini para ulama menyebutkan pendapat yang pertama yang diasung oleh Imam Nawawi, Imam Ibnu Jauzi, dan Imam Suyuti, bahwasanya pendapat mereka ini dilihat kepada perkara-perkara amalan. Amalan tidak terkait dengan urusan yang menjadi i'tiqad. Makanya hadis itu adalah hadis sedekah. Tadinya Nabi SAW sedang duduk bersama para sahabatnya. Hadis yang dipakai dalilnya man sanna fil Islam sunnatan hasanah. Barang siapa yang berbuat sunnah dalam Islam, sunnah yang baik. Nabi sedang duduk dengan para sahabatnya. Tiba-tiba ada orang yang meminta. Kemudian Nabi SAW mengatakan, siapa yang mau bersedekah? Silahkan. Kemudian orang-orang di situ diam. Nabi ulang, siapa yang mau bersedekah? Silahkan. Diam. Sampai ketiga kali. Kemudian ada sahabat yang mengeluarkan uangnya. Mengeluarkan hartanya. Kemudian diikuti orang yang lain. Kan gitu ya. Yang pertama tadi diikuti orang yang lain. Baru di sini Nabi mengucapkan man sanna fil islami sunnatan hasanah. Barang siapa yang melakukan sunnah dalam Islam, sunnah yang baik. Bisa dipahami? Nah, sunnah yang baik apa? Melakukan kebaikan. Diikuti sama yang lainnya. Tapi ingat, perkara ini sudah ada atau belum sebelumnya? Sudah ada atau belum? Sudah ada. Berarti bukan bid'ah. Bisa dipahami? Bid'ah itu perkara yang sebelumnya tidak ada dan tidak didahului oleh Nabi SAW dalam masalah syariat. Kalau sudah didahului, maka itu bukan perkara baru. Contoh yang lain, ketika Ubay ibni Ka'ab radhiyallahu an bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu an, di situ Umar bin Khattab melihat para sahabat sholat tarawih itu berpisah-pisah, satu kelompok sana, satu kelompok sini, satu kelompok sana. Kan gitu ya? Umar melihat ini perkara sepertinya kalau dibiarkan seperti ini akan rusak. Semua membentuk kelompok sendiri-sendiri. Maka di situ Umar bin Khattab menunjuk Ubay bin Ka'ab, dipanggil, disuruh jadi imam. Jamaah yang lain disatukan menjadi makmum. Disatukan menjadi makmum. Kemudian Ubay membimbing para jamaah yang lainnya dari kalangan sahabat dalam sholat tarawih. Kemudian setelah itu Umar mengatakan ni'matul bid'ah hadhihi. Sebaik-baik bid'ah itu ini. Sekarang pertanyaannya, tarawih sudah dilakukan Rasul sebelum Umar? Sudah. Terus ucapan bid'ah dari mulut Umar radhiyallahu anhu, apa yang dimaksud? Apakah bid'ah dalam urusan agama ataukah bid'ah dalam ungkapan bahasa? Para ulama menyebutkan ini bid'ah dalam ungkapan bahasa. Demikian. Kenapa? Karena sudah didahului sebelumnya oleh Rasulullah SAW. Dalilnya jelas. Ketika Nabi SAW malam pertama keluar, Nabi SAW sholat, tuh para sahabat pada ikut. Kemudian malam kedua keluar, para sahabat ikut. Malam ketiga, Nabi SAW menunda, tidak keluar. Kan gitu ya? Baik, besok tidak keluar lagi. Kemudian pada saat subuh hari, Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya aku tahu apa yang kalian tunggu tadi malam. Tapi Nabi SAW tidak mau datang untuk hari ketiga. Kenapa? Karena Nabi SAW khawatir kalau Nabi terus keluar 1 bulan full menjadi wajib. Bisa dipahami? Karena cintanya Nabi dengan umat ini takut jadi berat dalam urusan agama. Maka Nabi SAW keluar pertama, kedua, dan ketiga tidak keluar. Tujuannya apa? Untuk menunjukkan perkara sholat tarawih itu perkara sunnah. Artinya kalau orang tidak sholat tarawih jangan dicela. Ini perkara sunnah. Nabi SAW pernah memberhentikan sholat tarawih bersama para sahabatnya. Tujuannya apa? Mengajarkan agar seseorang paham bahwasanya itu perkara sunnah. Jangan diributkan. Apalagi terkait dengan rakaat. Yang ini misalnya 11 rakaat, yang ini 13 rakaat, ini 21 rakaat, ini 23 rakaat, mungkin ada yang 35 rakaat. Jangan diributkan. Kenapa? Karena itu perkara yang sunnah jemaah. Dilakukan itu baik, tidak dilakukan
tidak mengemban dosa. Bisa dipahamin? Saya kasih contoh. Kemarin subhanallah saya lihat video yang beredar dari salah seorang ustadz yang mungkin antum sudah kenal dengan ustadz tersebut. Beliau dalam kondisi safar, beliau minum jemaah. Padahal beliau membawa jamaah ratusan orang. Itu 3 bus sekitar 120 orang membawa jamaah. Beliau minum di bandara, beliau minum. Kan gitu ya. Dalam kondisi berpuasa. Setelah itu para jamaah itu kan heran, ya kan? Menanya, kenapa masa Ustadz nggak puasa? Ustadz ini berilmu, orang yang mengerti, kan gitu ya. Kemudian baru beliau jelaskan. Nah, di sini ada pelajaran jemaah. Pelajaran apa? Bahwasanya orang yang safar itu tidak berpuasa tidak dicela. Kalau dia berpuasa tidak mengapa. Demikian. Oleh karena itu terkadang ya guru kami atau guru-guru kami di sana ada Syekh Abdurrahman Al-Mar'i, beliau pernah menyebutkan jemaah, dalam praktek demikian, terkadang seorang teladan memberikan contoh itu bagus. Seorang teladan, ya, dia sanggup puasa, tapi dia berbuka, itu lebih besar pahalanya. Kenapa? Dia mengajarkan kepada manusia bahwasanya puasa itu dalam kondisi safar tidak wajib. Bisa dipahamin? Ini teladan dan di sini sunnah yang harus dilakukan. Olehnya Nabi SAW pernah dalam kondisi safar, beliau ambil air, kemudian beliau tenggak air tersebut di hadapan seluruh para sahabatnya. Tujuannya apa? Memberikan contoh dan teladan agar seorang mengerti bahwasanya kalau dalam kondisi demikian tidak mengapa. Ya, ada orang misalnya ketika dia mau sholat tarawih, lihat dia ustadz, orang terkenal misalnya, dalam ilmu dikenal. Kemudian dia mengasuh dalam sebuah pesantren misalnya, dia nggak hadir di masjid untuk tarawih, kan gitu ya? Demikian, jangan dicela. Kenapa? Bisa jadi dia memberikan contoh. Tujuannya apa? Agar supaya manusia tahu perkara tarawih itu bukan perkara yang wajib, ya. Tapi dia harus sampaikan ilmunya. Tujuannya memberikan iktibar, pelajaran. Walaupun sebaiknya dia melakukan bersama para jamaah, Baik. Mungkin sampai di sini teman-teman sekalian. Nanti sore ada apa? Bukber. Insyaallah nanti sore teman-teman kita melaksanakan buka bersama di Masjid An-Nur ini. Kemudian harapannya teman-teman bisa hadir sekalian di masjid sini. Kita bisa berbuka bersama, bertemu dengan saudara-saudara kita di lingkungan sekitar dan para teman-teman sekalian yang ikut mengaji. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala urusan kita. Allah ampunkan dosa kita, Allah angkat derajat kita, Allah masukkan kita ke dalam surga, dan Allah Subhanahu wa taala terima amalan ibadah kita, puasa kita, salat kita, tarawih kita, dan menjadikan kita manusia-manusia yang bertakwa setelah melewati bulan Ramadan. Billahi taufiq wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.